kira banyak dari kita ya ingin berinvestasi saham, tapi kadang-kadang kita tidak tahu mana saham yang bisa kita pilih. Karena saham kan banyak ya di Bursa Efek Indonesia, ada sekitar 500 lebih. Dan 500 lebih itu mana yang kita pilih? Itu yang menjadi dasar ya, dasar kita untuk belajar analisa, misalnya fundamental, analisa stock picking ya. Pemberi materi hari ini adalah Pak Alfiansyah. Beliau adalah Head of Research Pt Kaliburi. Ya, beliau berpengalaman di pasar modal sudah sangat lama. Mari kita manfaatkan kesempatan ini, kita belajar pada Pak Alfiansyah. Lalu mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang selama ini kita mau tahu tapi tidak tahu pada siapa kita bertanya, bisa dapat ditanyakan ke Pak Alfiansyah. Oke, lalu susunan acara kita pertama, Pak Alfiansyah akan memberikan presentasi, lalu kemudian ada sesi tanya jawab, dan terakhir ada sedikit tes untuk evaluasi pemahaman sebenarnya. Jadi untuk mendapatkan sertifikat Anda semua harus mengikuti tesnya. Sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih pada Pak Alfiansyah yang telah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmunya kepada kita. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Alfi. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau membahas tentang pasar modal, jadi kenapa saya lebih mengarah pada analisis secara kuantitatif, yang mungkin rekan-rekan juga berlatar belakang dari ada ekonomi, kemudian juga ada dari fakultas ekonomi yang mungkin saya kurang tahu latar belakang lainnya. Di mana kalau dari latar belakang ekonomi ini banyak ada kaitan mencari metode ya atau analisis lainnya dengan menggunakan entah itu ekonometrik atau statistik ya. Nah, kenapa saya bawakan analisis kuantitatif? Ya ini suatu modal dasar untuk pengalaman di mana kita ingin mengetahui lebih dalam nantinya berkenaan dengan investasi di khususnya di saham ya. Pasar modal itu kan secara umum ya mungkin terbagi dari investasi di saham, investasi pada obligasi, kemudian juga investasi pada reksadana. Cuma kekhususan ini adalah ke analisis sahamnya. Jadi dengan adanya beberapa penelitian yang mungkin dengan adanya ini juga saya harapkan di Gunadarma ini juga ada mungkin semacam lembaga kajian dan penelitian tentang pasar modal mengenai nanti bentuk-bentuk analisis ya. Apakah pengaruh misalnya ada suatu kebijakan kemarin berkenaan dengan harga minyak ya. Seberapa besar sih pengaruhnya, sensitivitasnya? Nah ini kan bisa menjadi suatu kajian. Lebih mendalam lagi kita coba secara umum dampak terhadap ekonomi dulu kan kita lihat. Kemudian lebih mendalam lagi ke industri. Lalu kita kaji lagi sampai nanti ke emitennya. Seberapa besar sih pengaruh dampaknya? Ya mungkin lebih mengarah nanti ada dari sisi ke laporan keuangannya, pengaruh ke bisnisnya, atau juga dari hubungan pola gerak sahamnya. Nah ini kan bisa kita lakukan secara analisis ya, yang mungkin ke depannya dengan adanya istilahnya investasi galeri investasi ya, mungkin muncullah lembaga kajian dan penelitian tentang pasar modal yang sifatnya nanti meneliti tentang pengaruh dampak ekonomi, pengaruh tentang kebijakan, bahkan juga meneliti tentang lebih dalam lagi secara individual sahamnya. Nah ini mungkin bisa dikembangkan ke sana arahnya. Baik, tema untuk hari ini sebenarnya pemilihan saham untuk memperoleh keuntungan optimal melalui pendekatan analisis kuantitatif. Secara metodologi dalam penelitian memang kita mengambil pola analisis top up ya. Jadi mulai dari ekonomi, kemudian juga industri, kemudian juga pemilihan saham,
kemudian juga analisis terhadap penilaian saham, bahkan nanti untuk menghitung nilai KKI-nya itu objek yang terakhir. Nah, untuk pertama ini ya mungkin saya lebih mengarah pada sisi makroekonominya, kemudian dampaknya terhadap industri, lalu saham apa sih nanti yang kita pilih atau stock picking-nya ya tadi Pak Alvin bilang. Oke. Nah, ini sebenarnya 4 langkah analisis fundamental. Pertama adalah analisis kondisi ekonomi, kemudian analisis kondisi industri, analisis kondisi perusahaan, kemudian analisis saham perusahaan. Mungkin awalnya saya akan masuk dalam kondisi dari ekonomi. Setelah itu kita akan bahas tentang kondisi industri berkenaan dengan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah beberapa hari terakhir ini atau beberapa bulan lalu. Ya, ini mungkin kalau kita bahas tentang kondisi ekonomi, pasar modal banyak berpengaruh terhadap ekonomi atau pertumbuhan ekonomi, baik dari dalam maupun dari luar. Nanti kita coba kaji seberapa besar sih pengaruh dari indikator-indikator ekonomi ini, termasuk pertumbuhan ekonomi, kemudian seberapa besar pengaruh inflasi, kemudian juga seberapa besar kebijakan yang dilakukan oleh otoritas moneter berkenaan dengan suku bunga, kemudian juga nilai tukar rupiah, seberapa besar sih pengaruhnya nanti terhadap pasar modal Indonesia. Nah, ini pertumbuhan ekonomi. Pengaruhnya memang cukup besar terhadap pasar modal Indonesia karena ini berkenaan dengan pendapatan nasional. Jika kondisi pendapatan Indonesia ini bertumbuh, ya ini ada suatu indikasi memang dari sektor real ini mulai aktif. Aktivitas produktivitas yang meningkat. Ya, ini juga akan menjadi suatu sinyalemen positif. Seandainya perusahaan yang memperoleh produksi itu mengalami suatu peningkatan, ini juga akan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Jadi memang sasarannya nanti cerminan dari pertumbuhan ekonomi itu juga akan berdampak terhadap sektor real, terutama bisnis dari perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Contoh mungkin pada tahun lalu. Pada tahun lalu pertumbuhan ekonomi Indonesia itu banyak mengalami suatu pelambatan. Dampaknya pun banyak berpengaruh terhadap kinerja dari keuangan perusahaan. Hampir sekitar mungkin lebih dari separuhnya itu rata-rata perolehan pendapatan yang mengalami penurunan. Kemudian juga dari sisi bottom line laba bersih itu tercatat banyak mengalami penurunan yang luar biasa. Bahkan dari sebelumnya memperoleh keuntungan, tercatat di tahun 2015 lalu mereka merugi. Ya, ini dampaknya. Sekarang ya mungkin triwulan ke-4 lalu memang pertumbuhan dari ekonomi Indonesia itu sedikit mengalami perbaikan. Artinya ya mungkin juga di atas dari ekspektasi market. Pada saat itu ya diduga bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan ke-4 itu mungkin masih berada di bawah 5%. Ternyata di triwulan ke-4 lalu itu bisa tembus hingga 5,2%. Jadi secara rata-ratanya memang masih di bawah dari tahunan ya, itu masih di bawah 5%. Nah, mungkin kenapa sih interpretasinya? Meningkatnya pertumbuhan ekonomi itu memang suatu sinyal positif. Nanti kita ukur secara kuantitatifnya berapa sih hubungan kuatnya ini sehingga bisa berdampak positif. Apakah hubungan ini berkorelasi yang cukup sempurna positif atau sebaliknya lemah positif atau sebaliknya berkorelasi negatif. Kemudian juga jika terjadi suatu krisis ekonomi, ini akan berdampak negatif terhadap investasi. Mungkin penjelasan seperti ini. Peningkatan pertumbuhan ekonomi itu berpengaruh positif terhadap pendapatan konsumen karena dapat meningkatkan permintaan terhadap produk perusahaan. Tadi sudah saya sampaikan sedikit di depan. Nah, kemudian inflasi setelah ekonomi. Nanti coba kita bahas seberapa besar pengaruhnya nanti ekonomi terhadap hubungan pasar modal. Kemudian dengan inflasi. Ya, nanti saya kaitkan juga nanti kebijakan dari pemerintah ya, yang kemarin sejak bulan Januari menaikkan harga minyak. Kemudian juga baru-baru kemarin ya, bulan ini pemerintah juga menurunkan harga minyak. Lalu seberapa besar sih dampaknya nanti terhadap inflasi ini? Lalu kalau inflasi kira-kira inflasi nanti kan akan berpengaruh suku bunga. Suku bunga kira-kira seberapa besar sih nanti pengaruhnya terhadap IISG? Nah, ini inflasi. Suatu proses peningkatan harga secara umum dan terus-menerus
inflasi akan cenderung meningkatkan biaya produksi dari suatu perusahaan karena margin keuntungan dari perusahaan menjadi lebih rendah dan dampaknya menjadikan harga saham di bursa efek menjadi menurun. Dari sisi investor, ya tingginya inflasi ini jelas akan mengurangi keuntungan dan juga mengurangi daya beli modal investasinya. Artinya ya mereka kemarin mampu untuk beli contoh misalnya untuk kebutuhan dengan 100.000 itu bisa membeli 10 macam gitu kan. Dengan adanya inflasi 10% dia berarti kan nilainya akan berkurang sekitar 90%. Tadinya dia memiliki jatah untuk investasi atau menabung, ternyata dengan adanya inflasi tadi dia mampu untuk beli 10 macam dengan 100.000 bisa membeli 10 macam. Adanya inflasi 10% berarti kan berkurang kemampuan beli hanya tinggal 9 macam ya, 9 tarian ya. Nah itu berpengaruh sehingga juga nanti tadinya dia untuk untuk memilih hanya berkurang, apalagi untuk berinvestasi gitu kan. Akhirnya dana investasi dimasukkan untuk memenuhi 10 macam kebutuhannya yang pokok dulu. Sementara akhirnya ya uang investasinya itu berkurang ya, bahkan dia sama sekali tidak mampu untuk melakukan investasi. Nah ini sih dampak dari inflasi. Nanti coba kita lihat seberapa besar nanti inflasi ini berpengaruh terhadap ISG yang kebenaran itu dampaknya kemarin karena faktor BBM ya. Kita coba kaitkan ke BBM. Nah ini ya interpretasi inflasinya. Meningkatnya inflasi secara relatif adalah sinyal negatif bagi investor di pasar modal dan sebaliknya jika inflasi terkendali itu ada suatu sinyal positif bagi investor di pasar modal. Yang ini sebagai penjelasan aja bahwa inflasi meningkatkan pendapatan biaya perusahaan. Biaya perusahaan juga meningkat. Jika peningkatan biaya faktor produksi lebih dari harga yang dinikmati oleh perusahaan, maka ya mungkin juga margin dari perusahaan itu akan berkurang. Setelah inflasi, ya ini berurut biasanya. Inflasi jika naik, pasti otoritas moneter juga akan menyesuaikan karena biasanya itu mengambil suatu kebijakan real interest rate yang positif ya. Nah ini akan berpengaruh terhadap suku bunga. Nanti kita lihat inflasi berpengaruh ke suku bunga nanti berpengaruh ke indeks berapa besar sih sensitivitasnya ya. Nah ini ya ukuran keuntungan investasi yang didapat oleh pemodal dan sekaligus merupakan ukuran biaya modal yang harus dikeluarkan. Ya ini juga bisa menjadi benchmark. Artinya kalau kita investasi nilainya sama dengan suku bunga itu juga nggak menarik. Jadi kita menanamkan investasi pasar modal setidaknya ini bisa menjadi ukuran. Nah ini juga akan begitu pola cost of capital ya untuk menghitung WACC nantinya. Sebagai ya mungkin ini esprit ya. Bunga adalah imbal jasa pinjaman uang. Imbal jasa ini merupakan suatu kompensasi kepada pemberi pinjaman atas manfaat ke depan dari uang pinjaman tersebut apabila diinvestasikan. Jumlah pinjaman disebut pokok utang atau prinsipal. Nah ini. Ya kemudian interpretasi tingkat bunga yang tinggi adalah sinyal negatif bagi harga saham dan sebaliknya tingkat suku bunga rendah adalah sinyal positif bagi harga saham. Meningkatnya suku bunga dapat menolong meningkatnya harga kapital yang akan memperbesar biaya perusahaan sehingga terjadi pindahan atas pengalihan, maksudnya migrasi ya. Biasanya kalau kebijakan suku bunga naik mereka akan pindah gitu kan dari pasar modal lari ke instrumen perbankan. Nah ini ya mungkin ke instrumen suku bunga nanti yang juga investasinya sifatnya tetap ya. Ya ini masalah ini catatannya ini aja nanti. Ya kemudian nilai tukar. Ini juga sangat berpengaruh. Nanti kita coba kaji seberapa besar sih pengaruh dari nilai tukar rupiah ini terhadap iklim investasi di pasar modal ya. Ya ini definisinya bahwa harga mata uang satu negara terhadap mata uang negara lain. Nilai tukar adalah kemampuan uang untuk dapat ditukar suatu barang daya beli. Biasanya kalau rupiah mengalami depresiasi ya mungkin yang diuntungkan pihak tertentu. Sebaliknya kalau dia mengalami apresiasi juga diuntungkan oleh pihak tertentu. Ini ada suatu kanibalisme ya, artinya di satu sisi bisa diuntungkan pihak tertentu, di sisi lainnya juga bisa merugikan pihak lainnya. Nah interpretasi seperti menurunnya kurs mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain memiliki pengaruh negatif terhadap ekonomi dan pasar modal negara bersangkutan dan sebaliknya.
Menurunnya terus dapat meningkatkan, ya ini dia yang tadi saya bilang, biaya impor, bahan baku, kemudian juga dapat meningkatkan suku bunga walaupun di satu sisi juga meningkatkan nilai ekspor. Oke, nah ini saya coba menghitung pola hubungannya. Jadi seberapa besar sih tadi makroekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi, kemudian BI rate, inflasi, IDR. Saya coba ngambil kurun waktu yang cukup lebih dari 5 tahun. Ya ternyata pertumbuhan ekonomi itu sangat kuat hubungannya terhadap pasar modal. Jadi ya mungkin kalau dilihat dari 1% kenaikan pertumbuhan ekonomi ini akan berdampak positif terhadap pasar modal sebesar 0,8, hampir berkorelasi sempurna positif. Ya kemarin kenapa indeks IHSG mengalami kenaikan? Karena setelah rilisnya laporan ekonomi pemerintah, pertumbuhan di triwulan keempat yang cukup meyakinkan, pasar modal itu langsung naik. Ya. Mungkin kenaikan hingga dalam periode berjalan tahun ini itu sudah mencapai sekitar 5%-an lebih. Ya kalau kita bilang 5% ya investasi di pasar modal dalam kurun hanya waktu 3 bulan kurang, kalau kita setarakan dengan investasi di perbankan itu sudah 1 tahun. Jadi antara 2 bulan hingga 3 bulan itu dicapai hanya di pasar modal, tapi kalau kita investasi di perbankan itu harus menunggu 1 tahun dengan catatan itu bunga deposito ya. Kemudian BI rate ya ternyata berkorelasi negatif. Jadi nanti kalau ada suatu pengumuman BI rate itu akan dinaikkan, berarti sinyal negatif bagi IHSG atau pasar modal. Ya mungkin tadi ya, jadi ada semacam migrasi atau switching di pasar yang mungkin dengan adanya suku bunga naik, mereka mengalihkan investasinya ke perbankan gitu kan. Sebaliknya kalau nanti terjadi penurunan, mungkin instrumen di perbankan kurang menarik, mereka akan coba pindah ke pasar modal. Kemudian inflasi. Ya ini ternyata kok pengaruhnya kecil. Mungkin efek yang pengaruh lebih besar setelah inflasi tinggi ini adalah suku bunga. Kemudian pelemahan nilai tukar rupiah. Nah ini kalau rupiah mengalami pelemahan, dia akan berdampak negatif terhadap pasar modal. Sebaliknya jika rupiah mengalami penguatan, ini akan berdampak positif terhadap pasar modal. Lalu coba kita lihat pengaruhnya nanti bagaimana sih di negara lain. Contohnya kita akan ambil Amerika Serikat gitu kan. Nah Amerika Serikat juga banyak memberikan pengaruh ya. Kondisi ekonominya ini menjadi tolak ukur juga pasar modal global. Kalau seandainya pemerintah mengumumkan ekonomi Amerika Serikat mengalami penurunan, indeks Dow pasti jatuh gitu kan. Nah coba nanti kita coba diskusi berkenaan dengan bagaimana sih pengaruhnya, apakah sama dengan pengaruhnya dengan Indonesia. Nah ini saya coba cari data mengenai IHSG Dow Jones dengan beberapa indikator perekonomian di Amerika Serikat. Sama halnya dengan Indonesia, saya ngambil juga pertumbuhan ekonomi, kemudian suku bunga, inflasi, dan nilai tukar dolar itu sendiri. Ya mungkin GDP mereka ini sempurna positif, tapi dampaknya ternyata nggak signifikan gitu kan, korelasinya terbatas. Yang cukup berpengaruh adalah suku bunganya. Jadi nampaknya ini suku bunga Fed ini jadi fokus atau perhatian pelaku pasar di bursa setempat. Kemudian juga inflasi. Inflasi ini cenderung untuk berkorelasi negatif. Nah yang menarik mungkin nanti jadi bahan diskusi juga ini seperti ini. Indonesia ini negatif, tapi kok ini positif. Ya mungkin dengan adanya data seperti ini, kalangan investor kemarin cukup khawatir kalau The Fed ini akan menaikkan suku bunga, gitu kan. Dow Jones itu mengalami penurunan, sempat ya. Ternyata kalau jangka panjangnya justru berkorelasi positif. Jadi jika seandainya Fed rate naik, itu Dow Jones akan naik kalau hubungannya seperti ini. Kenapa kemarin sempat panik, tapi sifatnya sesaat. Setelah dinaikkan, berikutnya indeks Dow Jones terus rally kan. Hanya temporer aja, mungkin sifatnya 2 atau 3 hari turun, setelah itu naik terus. Dow Jones sudah mengalami kenaikan mungkin hampir sama dengan bursa efek Indonesia yang atau IHSG. Nah mungkin yang cukup menarik, kenapa sih beda gini kan?
Ya nanti kita coba diskusinya. Mungkin ada yang mau jawab, karena saya juga pernah sampaikan masalah ini ya. Antara ini kok cukup pengaruhnya yang luar biasa gitu kan. Di satu sisi BI rate naik agak negatif bagi ISG, sebaliknya kalau Fed rate dinaikkan itu justru positif. Nah inilah mungkin dengan rekan-rekan melakukan kajian seperti ini, jadi justru ini ada suatu peluang gitu kan. Kita investasi ini memungkinkan untuk investasi saat ini. Setelah itu kan kita akan kaitkan seberapa besar sih hubungan Dow Jones nanti dengan ISG. Alurnya kan seperti itu. Jadi kita lihat jika kebijakan The Fed menaikkan suku bunga, Dow Jones diperkirakan akan naik. Lalu indeks Dow Jones seberapa besar sih pengaruhnya nanti terhadap ISG? Jadi kalau nanti itu The Fed menaikkan suku bunganya, indeks Dow Jones naik, ternyata ini akan berpengaruh cukup luar biasa terhadap ISG. Jadi kalau kita lihat ini, mungkin hitungan dalam 10 hari gitu kan, indeks Dow Jones mengalami kenaikan, ya mungkin 8 hari indeks ISG itu naik gitu kan. Hanya 2 hari mungkin karena faktor internal yang sifatnya luar biasa gitu mengalaminya. Nah ini alurnya jadi seperti itu mungkin untuk kajian dalam bentuk analisis kuantitatifnya. Kita akan melihat faktor dari ekonomi. Ternyata ya kalau BI rate naik ini hati-hati waspadai terhadap investasi di pasar modal. Sebaliknya kalau Dow Jones menaikkan suku bunga, ini boleh loh beli saham gitu kan. Karena Dow Jones naik ternyata akan berpengaruh. Ya nanti lebih dalamnya lagi cari lagi pengaruhnya. Ya artinya nanti setelah ISG naik, berarti kan nanti kita akan bahas tentang stock picking-nya. Carilah saham-saham yang bla 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 gitu kan. Jadi parameternya apa sih? Nah seperti ini. Nah ini ya kesimpulannya seperti ini. Jadi dalam makroekonomi memang itu hal-hal yang perlu diperhatikan adalah yang pertama suku bunga. Kalau di Indonesia yang lebih dominasi itu adalah pertumbuhan ekonomi. Sementara kalau yang di Dow Jones di Amerika itu lebih terfokus pada suku bunga. Mungkin sebelum saya ini yang pernah mengikuti materi sebelumnya, mungkin bisa dijelaskan antara hubungan korelasi antara suku bunga BI rate dengan Fed rate ini, kenapa kok agak berbeda gitu di antara Indonesia dengan Amerika Serikat ini gitu kan. Jadi saya kan ada yang juga udah pernah saya sampaikan yang di sini, mungkin mau disampaikan. Mas, kenapa ini agak berbeda? Menurut saya mungkin karena sebenarnya kan di 2008 kemarin kan Amerika sendiri kan lagi mengalami krisis supply mortgage yang gara-gara kredit macet. Mungkin di sini kenapa harapannya kalau misalnya Fed rate naik, bikin indeks naik karena kan di situ supaya orang tuh cenderung untuk menyimpan uangnya dulu, jangan ngeluarin uangnya mereka dulu. Jadi jangan sampai kredit yang tadinya udah macet atau macet lagi. Nah itu mungkin dari segi pandangan saya gitu. Jadi ini aja data ini saya ambil dari tahun 70 hubungan itu. Kemudian yang setelah data tidak mengalami perubahan itu saya coba keluarkan. Ini tidak akan berdampak kan, itu akan mempengaruhi hitungan secara ininya statistiknya. Ini saya ambil seperti itu. Ya mungkin menariknya ya ini mungkin pernah saya bilang juga bahwa sistem antara pasar modal dan sistem perbankan di Indonesia ini sifatnya masih substitusi ya. Jadi kalau dalam belajar di mikro ekonomi gitu, ekonomi mikro, yaitu kalau barang yang muncul bersifat substitusi itu akan berpengaruh terhadap satu harga barang tertentu ya. Yang substitusi muncul ini akan berpengaruh. Itu artinya ya kalau suku bunga naik berarti ada imbas negatif terhadap itu investasi. Ya ini sifatnya substitusi di Indonesia. Ya mungkin banyak faktor yang berpengaruh. Sementara kalau di Amerika ini sifatnya itu saling melengkapi, komplement jadinya. Jadi antara pasar modal dan iklim perbankan itu sudah saling melengkapi. Ya juga mungkin banyak faktor-faktor ya. Ya mungkin kalau kita kaji lagi bahwa pelaku di
populasi yang aktif di pasar modal itu masih kurang dari 3%. Mungkin kalau kemarin data baru meningkat sampai 2%. Nah ini pengaruhnya. Kemudian juga masalah resiko gitu kan negara tersebut. Kalau Amerika kan tingkat resiko country risk-nya ya relatif lebih rendah dibanding Indonesia. Kemudian juga ya mungkin setelah sistem perbankannya itu udah berjalan, artinya mediasinya ke sektornya berjalan. Mungkin alurnya kan dengan Fed rate naik ini ada capital inflow yang masuk ke Amerika Serikat. Jika kondisi perbankan ini cukup mendukung untuk memberikan dana kreditnya terutama ke perusahaan-perusahaan itu berjalan, yang mungkin industri akan lebih meningkat. Kemudian juga hasil pencapaian produksi meningkat, tentu juga penjualan akan tumbuh. Penjualan akan tumbuh juga mungkin laba bersihnya akan meningkat. Biasanya kan laba bersih meningkat sasarannya adalah perkiraan dividen itu akan membaik gitu ya. Ya ini mungkin sasaran ke sana. Jadi ya itu aja. Jadi kesimpulannya sih bahwa Indonesia sejauh ini kebijakan antara moneter ya ini sifatnya masih substitusi, sementara kalau kebijakan moneter di Amerika Serikat terhadap pasar modal itu sifatnya udah melengkapi komplement. Nah ini nanti juga hasilnya ternyata positif bagi ISG. Oke. Ini juga perlu saya yakin juga rekan-rekan pernah mengkaji pola proyeksi dalam bentuk indeks musiman. Indeks musiman ini forecastingnya bisa digunakan untuk pola memperkirakan inflasi, itu bisa karena siklusnya itu musiman. Nah ini saya coba kenapa melakukan proyeksi itu berdasarkan bulanan. Ini saya ambil pola musiman, saya ambil dalam 10 tahun. Semakin bagus semakin lama periodenya itu semakin besar tingkat akurasinya ya. Jadi kenapa sih di bulan Maret ini puncaknya ISG ya dapat dikategorikan relatif lebih baik tingkat gainnya dibanding dengan bulan-bulan lainnya. Ini sebagai strategi aja bahwa Januari ini ya kemarin kebenaran indeks naik ya di bulan Januari. Ini masih proyeksi kami, jadi proyeksi saya di bulan Januari perkiraan saya naik. Kenapa alasannya naik? Karena dalam 10 tahun terakhir probabilitas kenaikan relatif lebih besar ketimbang penurunan. Ini rasionya mungkin 6/4 atau 3/2 ya, sehingga probabilitas kenaikan yang mungkin hampir 60%, sementara 40% itu peluang penurunan. Karena probabilitas kenaikan lebih besar, saya nggak mungkin perkirakan akan turun dong. Akhirnya saya ambil rata-rata. Secara rata-rata pun dalam 10 tahun terakhir, walaupun ini negatif, ternyata positif gitu kan. Ya akhirnya inilah pertumbuhannya saya perkirakan dibandingkan dengan akhir Desember, inilah target kami. Kemudian di bulan di bulan Februari itu juga ternyata sama. Jadi potensi kenaikan itu juga kecenderungan tinggi dengan probabilitas yang cukup besar. Nggak mungkin saya perkirakan ini akan turun gitu kan, karena peluangnya lebih besar. Di bulan Maret inilah kalau rasionya itu cukup optimis ya, artinya bahwa 90% dipastikan indeks itu naik. Ya per akhir kemarin juga Maret indeks naik gitu kan. Nah kita tinggal tunggu ini di bulan April, hampir 80% peluang indeks itu naik. Dan dengan kita memetakan seperti ini, kapan sih kita untuk investasi gitu kan? Makanya di bulan kalau dalam kondisi ekonomi yang stabil, yang mungkin apalagi pertumbuhan di semester pertama ini mungkin layak untuk kita investasi. Di bulan di semester kedua ini relatif untuk mengambil suatu strategi ya mungkin di semester kedua kita lebih mengambil strategi jangka pendek ya. Kapan saatnya untuk masuk? Mungkin Agustus kita masuk pada saat indeks tertekan, jual di bulan Oktober gitu kan, profit taking. Di November jual, ini diambil, kemudian kita siap lagi investasi di sini. Pada saat indeks turun, kita udah masuk jual nanti di Desember. Kalau tidak berlanjut lagi sampai April, berarti nanti beli November, jual di bulan ini gitu kan. Nah ini strategi aja jadinya. Dengan kita coba
melakukan proyeksi secara bulanan ini sebagai strategi. Kira-kira perlu nggak sih kita melakukan investasi beli sampai ini? Kapan kita bisa tahan? Secara prediksi ya nanti kan rekan-rekan semua di sini bisa melakukan prediksi seperti ini ya. Ya ini prediksi bulanan ini sebagai langkah strategi yang dilakukan dalam investasi nanti di pasar modal. Memang kita hanya melihat dalam kondisi marketnya. Oke, sekarang di bulan Maret dan bulan April ini kenapa sih menjadi puncak kenaikan atau keuntungan biasanya yang tertinggi di bulan ini? Ya, atau probabilitasnya ini lebih besar biasanya di bulan Maret dan April. Karena ya balik lagi, kalau laporan keuangan di tahun sebelumnya itu menunjukkan bagus, biasanya mereka ini akan seharusnya ya prediksinya saya ambil, tapi polanya hampir sama. Ini mungkin tahunnya saya hampir besar kopi pasti. Seharusnya di 2016 2017. Ya, tapi metodenya hampir sama, Pak. Metodenya hampir sama. Jadi ya mungkin di bulan Maret ini biasanya kalau laporan keuangan itu akan banyak keluar tuh di akhir Maret. Walaupun sifat pengaruhnya individual, karena pas berbarengan di bulan Maret ini itu terakumulasi sehingga memberikan dukungan yang cukup kuat bagi pergerakan ISG. Kemudian di bulan April ini juga muncul, jika kondisi perekonomian kemarin diperkirakan akan bagus, gitu kan, di triwulan keempat aja pertumbuhan ekonomi udah tembus sekitar 5%-an. Ya mereka akan lihat mungkin nanti kinerja dari perusahaan itu juga akan positif, sehingga mereka dengan adanya optimis terhadap ekonomi, ya, mereka akan tahan. Karena laporan keuangan triwulan pertama itu akan keluar di bulan April. Kemudian juga kok bulan ini masih cenderung untuk bertahan. Setelah tahun fiskal keluar bulan Maret, mereka akan menggelar rapat umum pemegang saham. Biasanya kan investasi itu menunggu besaran dividen ya. Kalau laporan keuangannya bagus, mereka akan memperkirakan dividen yang akan saya peroleh itu jauh akan lebih baik lagi. Sehingga mereka tuh tunggu di bulan Mei untuk memperoleh dividen. Setelah itu biasalah, kalau ada untung kan mereka akan coba profit taking gitu kan. Nah ini bulan Agustus hati-hati. Memang kecenderungannya indeks itu selalu turun. Tapi turun ini jangan takut. Justru ini adalah saatnya kita untuk melakukan pembelian. Karena kan kalau Warren Buffett aja bilang beli saham jangan pada tinggi gitu kan. Di saat yang lagi koreksi itulah mungkin momentum kita untuk masuk. Jangan beli pada saat di sini gitu kan. Jadi inilah yang momentum kita untuk melakukan pembelian. Lalu kapan jualnya? Lihat pada saat ya mungkin Desember ini kita jual atau Oktober kita profit taking. Di sini untuk melakukan pembelian lagi karena mereka perkiraan ini akan turun. Ya kalau lihat Desember pasti naik, Juni naik, yang itu pasti nanti di bulan ini, Juni ini lagi. Itu untuk sifat jangka panjang gitu kan. Ya namanya kita tanya sisi terakhir ya. Nah, saya coba melihat kemarin ini dampak kenaikan atau penurunan BBM. Kemarin kan bensin itu posisinya turun ya dari 6.950 menjadi 6.000 sekian atau turun sekitar 7%-an. Kemudian solar pun itu mengalami penurunan dari 5.600 sekarang menjadi 5.150. Ya memang penurunan dari BBM itu sebesar sekitar 8,8%. Nah kita coba cari efeknya. Kira-kira kalau BBM turun 8%, berapa sih dampaknya nanti bagi inflasi? Kita akan coba menghitung sensitivitasnya. Lalu ya, saya coba kaitkan rata-rata kenaikan atau penurunan BBM itu ternyata sebesar ini 17, lebih cenderung untuk naik. Lalu inflasi pengaruhnya sebesar 7,sekian% jika BBM naik hingga 7%, ini akan berpengaruh secara inflasinya. Lalu dampaknya terhadap ISG itu bagaimana gitu kan? Nah kita coba cari sensitivitasnya. Jadi jika saya bagi ini dalam 1% ini posisi ini, ternyata setiap kenaikan 1% penurunan BBM, kenaikan atau penurunan BBM itu akan berpengaruh terhadap inflasi 0,43.
Lalu terhadap ISG itu akan berpengaruh sebesar 0,25. Jadi ya kemarin kalau BBM turun, ini diperkirakan ISG akan naik. Jadi pada bulan saya balik lagi, Januari ini naik, itu juga karena ada faktor kebijakan kemarin BBM naik. Ya ini menjadi salah satu faktor penghitung juga faktor yang masuk ke kontribusi dari BBM. Bulan April baru aja naik ya, diperkirakan harusnya dengan adanya inflasi nanti terkendali, mungkin diperkirakan juga indeks harusnya akan naik. Ditambah lagi laporan keuangan triwulan pertama itu kan akan keluar. Jadi banyak katalis-katalis positif di bulan April ini. Pertama, laporan keuangan, jika kondisi ekonomi membaik, laporan keuangan itu akan membaik. Ditambah lagi kebijakan pemerintah yang itu bisa memberikan pengaruh sebesar ya ini 0,25% bagi kenaikan ISG. Jadi diperkirakan di bulan April seharusnya mengalami kenaikan. Lalu dampaknya terhadap indeks sektoral ini, ya mungkin yang paling besar yaitu perdagangan, kemudian konstruksi. Konstruksi ini pengaruhnya cukup besar. Perdagangan cukup besar. Ya kalau ini yang paling besar properti ya. Ya mungkin properti nanti berharap bahwa inflasinya terkendali, suku bunganya turun, ya mungkin sektor ini akan menarik gitu kan. Prediksi dari data ini ya mungkin pengkajiannya seperti itu. Lalu kalau konstruksi, ini mungkin konstruksi ya konstruksi hampir sama dengan perdagangan ya. Mungkin ya perdagangan ini kan biaya dari ya diharapkan dari sisi marginnya akan tinggi kan, karena mungkin distribusi dari pengiriman barang itu kan relatif akan berkurang, sehingga juga biasanya kalau perdagangan itu bobot biaya untuk bahan bakar cukup tinggi ya, karena dia pendistribusian melalui udah nggak dikenakan BBM subsidi, masih subsidi, kecuali di semuanya rata-rata kalau perdagangan itu mengenyam kenikmatan dari BBM subsidi, kecuali industri ya. Nah, lalu konstruksi ini kenapa juga menjadi pengaruhnya sensitivitas cukup tinggi? Mungkin jangan saya dulu, kita diskusi aja gitu ya. Kira-kira apa ya efeknya? Konstruksi itu pengaruh ya hampir sama sih. Memang tertinggi pertama ini properti, yang mungkin secara tidak langsung dia berharap ada kebijakan turunnya suku bunga. Lalu konstruksi ini apa ya? Mungkin ada yang mau jawab, rekan-rekan. Kita diskusi aja di sini, ada yang mau jawab yang mengenai kenapa sih konstruksi ini? Mungkin ya kedua lah, ini karena sama kan, kedua setelah properti. Bahkan akhirnya kok turun ya, sensitivitasnya rendah sekali ya, gitu kan. Nah ini mungkin bisa menjadi bahan diskusi sih nantinya, atau juga bisa digunakan untuk skripsi rekan-rekan semua di sini. Ada yang mau jawab kan? Konsepnya? Karena ada barang naik. Harga barang naiknya. Maksudnya kan pedagang. Iya. Sehingga pada saat subsidinya turun, barang bensinnya turun, konsumsi akan naik karena mungkin dari segi transfer barang material itu bisa turun. Rendah ya. Oke, bisa sih Pak. Selain itu ada lagi nggak Pak? Konstruksi ini. Ya mungkin juga benar kebijakan ya. Karena kan sumber pendanaan ini biasanya mereka awal untuk proyek itu kan nggak langsung dari cash sendiri. Biasanya kan kalau konstruksi itu uang muka itu 10% loh Pak. Jadi 90% dia harus cari modal dulu gitu kan. Nah mungkin berharap kalau suku bunga turun gitu kan, mereka kan ya diharapkan margin nanti perolehannya dari akan lebih besar gitu. Karena sumber pembiayaan pertamanya itu dari perbankan gitu kan. Nah ini diharapkan sih seperti itu. Jadi dengan kebijakan ini secara tidak langsung ya saya modalin dari bank nih. Dengan adanya BBM turun, inflasi turun, kebijakan turun, sebetulnya ya kami agak sedikit meringankan untuk perolehan pendapatan yang diharapkan nanti marginnya juga akan positif gitu ya. Jadi gitu sih, mungkin lebih mengarah ke makro dulu ya, baru nanti ke secara mikronya mungkin ya akhirnya yang tadi Bapak bilang efeknya baru situ multipliernya sih. Memang intinya nanti
kita berharap kebijakan ini akhirnya diturunkan ya. Pemerintah sekarang pun dari Menteri Transportasi aja, kementerian itu udah menurunkan biaya tarif ya untuk transportasi ya hingga 3%. Kemudian juga salah satu lagi itu juga diturunkan, saya lupa, dari kementerian juga ya, itu menurunkan tarif juga. Ya ini tinggal dari nanti perbankan tuh udah mulai menurunkan suku bunga, banyak itu suku bunga udah mulai turun, bahkan ada yang hampir 50 basis point udah diturunkan. Ya ini mungkin konstruksi berharap ya, apalagi sekarang kan ini lagi konsentrasi pemerintah justru ke pembangunan infrastruktur. Jadi kebenaran mereka terfokus gitu kan. Apalagi saham ini dibilang nih ya saham perhatian investor sekarang ini. Nah inilah akhirnya mereka banyak memburu saham-saham konstruksi, kemudian juga saham yang tadi tinggi lagi ini properti, nanti imbasnya akan ke sana. Ya itu sih. Ya nanti kalau saya ini mungkin ini boleh dibantah ya. Ya mungkin kayaknya salah, mungkin bantah aja gitu. Nah, ini juga mungkin sebagai perhitungan ya kalian rekan-rekan ini sebagai mahasiswa, kok pemerintah berani ya kemarin menurunkan BBM? Sebenarnya rugi nggak sih nanti pemerintah? Nah ini juga akan menjadi kajian gitu, kok berani sih? Padahal harga minyak kemarin saya ambil 36 US dollar per barrel gitu kan. Nah saya coba hitung deh biaya-biaya materialnya gitu kan. Harga bensinnya nanti secara per barrelnya itu sebenarnya dengan masuk biaya ini 70 US dollar per barrel. Saya coba satu barrel itu setara dengan 1,58 liter, saya bagi ini. Nah ternyata harga bensin sebenarnya cuma 5.870 kemarin masih dijual di level 6 ribuan ya. Nah seperti itu sih ya. Nah ini coba ya, nah tadi yang branded sekarang yang non branded ya, ternyata pemerintah sebenarnya masih untung loh gitu kan, walaupun diturunkan dari 6.900 ya. Jadi sebenarnya ya berani lah sampai 3 bulan kan. Artinya kalau nanti BBM naik sampai 40, barulah di sini dapat titik keseimbangannya. Ya ini bisa menjadi tentu aja berani sampai nanti katanya 3 bulan ke depan dia akan kasih jelas lah. Kalau nanti sinyal BBM udah masuk level 40-an, mereka pasti akan siap-siap tuh. Ya mungkin ditunggu dulu kalau udah 45 barulah mungkin dinaikkan. Dikaji kan nanti sampai 3 bulan ke depan ya, katanya sampai nanti lebaran ya. Yang selama harga minyaknya di bawah 40 kayaknya belum dinaikkan, tapi udah di atas 40 nanti ya, itu baru sih. Sejauh ini sebenarnya pemerintah tuh ya, tapi ini baru sekedar hitungan ini kasar saya sih ya. Seharusnya sih masih beruntung loh, makanya berani untuk naikkan gitu. Jadi saya coba kaitkan ke arah sana sih. Nah, setelah kita bahas tentang kondisi makro, kemudian juga dampak-dampak dari suatu kebijakan, kita akan lebih ke stock picking-nya ini. Jadi strategi bagaimana sih kita untuk investasi? Ya, karena saya ngambil seperti ini, ya latar belakang ini kan di universitas ya Pak ya. Jadi lebih menggali kemampuan dari yang ada di internal atau kemampuan dari masing-masing mahasiswa. Jadi kalau lihat fundamental solid, ya pasti ada pengaruh gitu kan. Ya, yang nanti pasti akan tanya, saya susah kalau dapat laporan keuangan di mana sih? Itu sekarang mudah sekali kita dapat laporan keuangan. Lihat aja setiap hari berita itu pasti keluar. Apalagi menjelang tutup tahun fiskal ya kemarin 31 Maret itu banyak koran-koran memberitakan perusahaan A mengalami peningkatan laba sekian. Nah itu aja kita ambil dulu fundamental gitu kan. Misalnya naik 200% kita masukkan, wah ini boleh kita ini nih perhatikan nantinya. Apakah di tahun berikutnya juga akan positif gitu kan. Nah ini juga kita akan analisis. Kemudian kita lihat ini tingkat resikonya ini, hubungannya, hubungan antara saham itu dengan market. Ini jadi modal sih Pak. Jadi gini, kalau ini akan berpengaruh sebenarnya kalau dia aktif saham ini berarti liquid atau tidak, saham ini kategori tidak tidur gitu kan. Jadi kalau misalnya dia selalu ada pengaruhnya terhadap market itu enak gitu kan. Kedua, ini tingkat resikonya. Jadi kita lihat dengan hubungan yang kuat dengan market, resikonya juga tinggi terhadap pasar, gitu kan. Lalu kita ambil saham itu liquid, ini pasti akan liquid kok. Kalau koefisiennya yang tinggi, ini pasti akan liquid.
betanya tinggi, ini tidak akan pasti liquid gitu kan. Nah kemarin saya ngambil ini datanya. Ini saya coba asumsikan saham-saham yang mengalami pertumbuhan dari sisi laba. Ya kenapa laba saya ambil? Karena fokusnya kan pasti akan dividen. Dia akan mengkalkulasi kalau labanya tumbuh 123%, pasti saya akan mulai kebagian dividen. Tadinya bahkan negatif loh. Tahun 2014, di tahun 2015 investor ini belum dapat dividen. Nah di tahun ini 2015-2016 ini artinya dengan hasil laba positif, peluang Garuda untuk membagikan dividen itu kan terbuka besar, ya kan? Ya, ini ada potensi jadi ya. Ini fundamentalnya bagus loh, gitu kan? Kemudian ya ini kan revenue-nya juga tumbuh, pendapatannya tumbuh. Lalu ternyata resikonya juga hampir mirip dengan market. Walaupun hubungan betanya ini berkorelasi positif, tapi ya di kategori kurang ini ya sempurna ya. Liquid ya. Kemudian yang lainnya juga begitu, waskita tumbuhnya ini hampir 100%. Dividennya juga diharapkan bisa meningkat 2 kali lipat gitu kan. Betanya ini juga hampir mendekati 1, korelasinya ya sempurna positif juga. Yang paling menarik memang kayak saham-saham BRI sudah betanya tinggi, kemudian juga ya, korelasinya itu hampir tinggi ya, sempurna positif 0,8. Kemudian juga liquid gitu kan. Nah ini mungkin bisa menjadi strategi. Kemudian Mandiri juga sama ya. Mandiri itu hampir sempurna. Rata-rata itu blue chip kayak perbankan itu betanya tinggi, korelasinya tinggi, kemudian juga cukup liquid. Nah ini mungkin saham-saham ini bisa menjadi perhatian gitu kan. Ya mungkin nggak terfokus pada ini aja, bisa cari nanti kaji lainnya. Sehingga saya coba membentuk suatu portofolio. Seandainya saya mempunyai portofolio seperti ini, 20 saham ini, saya pasti harus bandingkan dong. Berapa sih portofolio keuntungan saya ini nantinya dibandingkan dengan ISG. Kalau portofolio saya miliki masih di bawah dari market, berarti saya nggak sukses untuk memilih portofolio. Ngapain gitu kan? Berarti keberatan saya memilih saham itu salah gitu kan. Kita coba lihat. Nah ini dia. Nah ini indeks portofolio yang 20 saham. Dalam kondisi market yang akan turun, karena risikonya kan sedikit di atas market ya, biasanya dia akan berpengaruh, akan cepat turunnya. Tapi tidak hanya sementara, dalam kondisi ekspektasi market akan rebound, dia akan kembali bergerak lebih cepat. Nah ini kalau dari tingkat keuntungannya, kalau saya investasi kemarin di akhir 2019 ini saya membeli barang, ternyata jika modal saya 100 juta, saya itu udah untung hampir ya lumayan lah, sekitar 3%-an ya. Sementara indeks itu masih melemah gitu kan. Jadi kalau saya lihat ini portofolio yang saya miliki 20 itu cukup merefleksikan yang cukup positif, gitu kan? Jadi tingkat keuntungan jauh lebih baik dibanding dengan ISG itu sendiri. Lalu untuk kita ukur dong, berapa sih tingkat resiko ya saham yang kami miliki itu? Ternyata ya ini dia, 20 saham itu saya memiliki resikonya ya sedikit di atas dari market, gitu kan? Kemudian pola hubungan korelasinya ini dia, hampir sempurna. Jadi yang 20 saham itu yang mungkin nanti saham A dan saham B, tapi secara akumulasi itu hubungannya kuat gitu kan. Jadi kalau 10 hari indeks naik, 20 saham itu saya juga akan mencerminkan ya kan, itu juga akan naik seperti itu Pak. Ada yang mau ditanya lagi? Ya, jadi saya tadi coba bikin ini dulu. Jadi setelah saya pilih saham yang tadi saya sebutkan, inilah mencari fundamental, hubungan terhadap pasarnya itu ya setidaknya ada hubungan yang positif ya. Kemudian tingkat betanya kita harap cari yang lebih tinggi dari market. Kemudian likuiditasnya. Nah inilah sahamnya. Dapat data ini? Sekarang kan banyak Pak. Kalau nanti informasi dari koran itu cukup besar. Di bursa efek juga ada sih Pak. Kalau nanti sulit, kami akan bantu seluruh saham. Ya, kebenaran di sana sama sistem Pak. Seluruh saham yang tercatat berapa laba yang tumbuh itu secara hitungan ya, kami sebagai sistem jadi tinggal buka itu langsung secara otomatis update Pak.
karena kami ada semacam kerjasama kami sewa Bloomberg ya. Itu setiap kami buka update Pak. Ya update-nya itu kalau dari pihak Bloomberg ya, itu udah di-update ya. Kalau dia belum ya kami agak tergantung dari Bloomberg. Itu kapan aja bisa kami bantu seperti itu. Nah, seperti ini juga bisa. Menghitung ini pun ya kami juga hanya menghitung formulasi aja. Bukan itu secara otomatis update. Korelasinya juga rata-rata ini secara ini update. Jadi kami ada semacam link yang bisa kami untuk mengupdatekan data yang dari server Bloomberg itu. Nah ini hasilnya. Ya, biasanya kalau kita udah melakukan seperti ini kan udah seperti fund manager ya. Jadi memilih saham kita harus selalu lihat kondisi portofolio yang kita miliki. Ternyata hasilnya bagus loh portofolio yang kita miliki. Dengan kondisi di tahun 2016 yang akan bagus dari sisi ekonomi, mungkin portofolio 20 itu masih layak karena kita pegang gitu kan. Nanti kajiannya kenapa? Portofolio itu akan kaji setiap 3 bulan. Kenapa 3 bulan? Karena itu sesuai dengan laporan keuangan. Kira-kira kalau ternyata di luar dari ekspektasi kami nih laporan keuangannya turun ya atau saja ganti yang lain gitu. Untuk menjaga nanti portofolio ini tetap bagus. Ya saya yakin rekan-rekan udah jadi fund manager nantinya gitu kan di bursa sekuritas. Nah ini udah menghitung statistiknya. Kalau bisa sih nanti di atas 1, karena saya cari kemarin portofolio saya itu tingkat resiko 1,4. Jadi itu kemarin yang saya cari itu 10 saham itu langsung naiknya jauh, udah hampir di atas dari ISG, hampir 2 atau 3 kali lipatnya. Yang penting sih nanti portofolionya kalau bisa ini semakin tinggi semakin bagus. Ya, pokoknya di atas 1 lah. Kemudian juga hubungannya kayak begini nih kalau bisa carinya. Jadi ya kita nggak takut gitu. Kok indeks turun, dipastikan portofolio kita turun. Tapi kalau indeks naik, portofolio kita akan naik. Lalu berapa sih keuntungannya? Jadi kan kalau kita ukur misalnya tadi risikonya ini 1,4, kalau ini naik 1%, perkiraan saya portofolio saya naik 1,4% gitu kan. Seperti itu. Jadi udah langsung termonitor. Ini turun berapa ya? Oh 2%. Saham saya turun bisa 4%, portofolio saya turun 4%. Tapi belum tentu terkadang kalau saat turun dia tidak mencerminkan, tapi pada saat naik biasanya itu mencerminkan resikonya. Ya contohnya kayak gini sih. Kalau kita lihat grafik seperti ini, memang turun, tapi ternyata turunnya itu nggak sampai tembus jauh. Seharusnya kan kalau resikonya tinggi dia akan tembus di sini ya. Tapi ternyata masih sejalan dulu sejalan dengan indeks. Setelah bagus dia naiknya luar biasa. Tapi terkadang seperti itu resikonya tinggi, belum tentu turun juga pajak. Tapi pada saat naik itu akselerasinya jauh lebih kencang dibanding ISG. Itu seperti itu sih nanti. Ya, jadi kesimpulan saya, faktor ekonomi baik dari dalam negeri maupun luar negeri memiliki pengaruh dan hubungan kuat terhadap pergerakan pasar saham. Tapi ya tadi seperti itu ya, kita sikapi hasilnya. Ternyata jangan takut kalau The Fed menaikkan suku bunga itu akan berimplikasi negatif, ternyata positif gitu kan. Berarti kalau Dow Jones menaikkan The Fed menaikkan suku bunga, Dow Jones dipastikan akan naik. ISG ini ada korelasi kuat loh, boleh terjadi. Sebenarnya seperti itu. Lalu fundamental keuangan yang bagus itu juga memiliki korelasi kuat terhadap kinerja sahamnya. Artinya nanti betanya ya mendekati 1 atau bahkan lebih dari 1, korelasinya juga biasa sempurna positif. Nah inilah saham dengan tingkat risiko tinggi dan berkorelasi sempurna positif memberikan return yang relatif lebih baik dibanding dengan market. Tadi portofolionya cukup 1 jam. 1 jam berapa? Nah dari saja itu. Ya mungkin kalau mau ngambil nanti materi ini bisa ini penjelasan dulu. Nah, jadi ini kalau mau ngambil materi yang saya ini mungkin nanti saya perbaiki dulu, mohon maaf ini yang tadi masalah perkiraan sesionalnya saya salah ambil copy paste-nya karena kemarin saya pakai tulisan. Nanti saya perbaiki dulu yang masalah ininya perkiraan tentang ISG ini. Saya yakin juga rekan-rekan bisa bisa melakukan proyeksi seperti ini sih, karena ini kan ada metodenya sih yang kata forecasting seasonal ini. Itu dulu saya juga memperkirakan tentang perhitungan tentang inflasi seperti itu.
Kemudian juga pertumbuhan ekonomi ini bisa saya suka gunakan. Jadi metode forecasting seasonal ini sering saya gunakan yang sifatnya musiman. Contohnya saya ketemukan biasanya kalau untuk pertumbuhan ekonomi ekspor itu meningkat di triwulan keempat. Selalu itu. Nanti breakdown di data-data seperti itu. Nah ini kan terbentuk ini kita bisa memproyeksi tentang pertumbuhan ekonomi. Nah ini manfaat ya. Mungkin ya setelah ini mungkin terbentuklah mungkin lembaga kajian pasar modal di Universitas Agama yang terus bahas tentang ini. Itu dari saya, mungkin kita buka sesi tanya jawab lagi. Ada yang mau ditanyakan? Ya Pak. Kan masalah ini Pak untuk antara hubungan antara inflasi dengan indeks harga saham. Kan kalau misalnya dari teori inflasi sama ISG itu pasti berbalik terbalik. Iya betul. Terus dari hasil kompetisi tadi hasilnya Positif positif. ya. Nah, Justru ini kan yang kita perlu untuk kaji kita. Iya. Positif gitu kan. Nah, Kayak misalnya kan. apakah kalau misalnya inflasi dalam jangka pendek itu memberikan dampak positif pada sektor-sektor tertentu di ISG Pak? Dan saya kalau seperti itu Iya. karena ada beberapa buku juga yang menunjukkan bahwa kalau inflasi itu kalau misalnya tumbuhnya tidak terlalu tinggi atau di bawah 1% itu malah menambah malah memberi dampak positif terhadap ininya misalnya karena di situ perusahaan itu malah mendapatkan keuntungan lebih karena gara-gara inflasi itu. Nah itu yang saya apakah dalam jangka pendek inflasi itu berpengaruh positif terhadap ini perusahaan? Ya mungkin langsung dijawab sih itu sebenarnya. Ya mungkin imbasnya ini kan kalau saya tarik datanya sifatnya jangka panjang ya. Mungkin kayak seperti The Fed tadi gitu kan. The Fed itu kan kalau The Fed ya, The Fed rate kan. Ya mungkin awal-awalnya Dow Jones itu turun gitu kan sifatnya jangka pendek karena ini kajian datanya panjang hampir dari tahun 70. Ya mungkin sifatnya kalau untuk jangka panjang itu positif. Demikian juga di Indonesia mungkin awal-awalnya itu kecenderungan akan positif, setelah itu negatif gitu kan sifatnya. Ya ini tarik datanya kan tergantung ya mungkin pengaruhnya hanya berbentuk positif itu negatif misalnya itu sifatnya jangka pendek tapi jangka panjangnya itu ternyata positif seperti itu. Yang lebih penekanan sih memang nanti ke suku bunganya ini. Kalau kita lihat yang kedua ini aja faktor ini. Yang ketiga ternyata rupiah juga berpengaruh. Sama seperti itu Pak, jadi kemarin kayak The Fed juga gitu. Mungkin jangka pendeknya itu sifatnya akan negatif, tapi jangka panjangnya akan positif. Seperti itu sih Pak. Lalu ya nanti apa pengaruhnya ya? Kalau yang tadi The Fed sama Dow Jones itu kan ya karena pasar modal dan ini sifatnya komplement, sementara Indonesia masih substitusi. Ya ini mungkin dalam kondisi kenaikan inflasi yang masih sekitar 1% atau berapa itu mungkin masih terkendali ya dikategorikan mungkin masih dibilang titik keseimbangannya di situ ya. Lebih dari itu mungkin akan berpengaruh seperti itu sih. Ini menarik sih nanti buat kajian skripsi di tengah. Ya kita carikan yang kayak yang aneh-aneh kayak gini kan. Ini justru menarik untuk dibahas gitu kan. Kalau gini kan ya memang sesuai dengan teori gitu kan. Ya ini ada keseimbangan nanti kan saving sama investasi seperti itu kan kurvanya. Terjadi shifting dia akan berpengaruh terhadap salah satu pihak. Shifting terhadap satu ini itu juga akan berpengaruh gitu kan. Nah ini menariknya seperti itu jadi untuk dikajinya sih. Jangan sama susah dibahas gitu kan. Yang menarik, jadi nanti kan fenomena apa sih yang terjadi akhir-akhir ini terhadap kebijakan di Amerika gitu kan? Itu bisa berbeda dengan Indonesia, bahkan dia agak kontradian dengan teori gitu kan, di mana investasi dan ini seharusnya selaras, ternyata ini bertolak belakang gitu kan. Selaras dari yang ini selaras harus bertolak belakang, ternyata ini kok selaras gitu kan, serasi sejalan. Nah ini justru enak dikaji gitu kan. Ada yang mau ditanyakan lain? Ini juga perlu sih nanti kalau mau mengenai lebih dalam lagi. Kemarin saya juga pernah jadi cuma 2 jam. Jadi mohon maaf ada sedikit kesalahan. 2 jam saya coba bikin. Hitungannya ya karena itulah Pak, kenapa kami bisa mencetak hidup seperti ini
ini karena sistem data kami itu link muncul, tinggal kami itu formulasinya aja. Bahkan metode untuk penghitungan DCF kita tuh udah sistem by sistem semua. Kemarin udah dikasih ke Pak Hendu. Ya. Dari tim riset buat itu kajian apa bukan ini siapa report company handbook itu 40 saham. Sama halnya kenapa saya pilih 40 saham sehingga nanti berapa sih tingkat resikonya, apakah ideal 40 saham ini saya beli untuk jangka panjang lainnya nggak memberikan potensi keuntungan kayak gitu Pak. Rencananya sih nanti saya cuma bikin lebih dari 40 lagi, target saya sih mau bikin 101 ya Pak ya. Kenapa saya bikin 40? Saya nggak nyimpan dengan LQ 45H. Jadi karena itu benar-benar berbasis pertimbangan kami, likuiditas, fundamental, korelasinya kayak ini, likuiditasnya sama tingkat resikonya Pak. Kalau yang 40 saham itu relatif lebih baik lagi Pak untuk apa portfolio. Nanti saya coba 100 ini apakah juga menghasilkan return yang optimal lagi seperti itu. Itu semuanya basisnya fundamental. Jadi nanti juga ada perhitungan tentang discounted cash flow-nya, proyek perkiraan kami untuk 2 tahun atau 3 tahun ke depan, sehingga untuk menghitung multiple itunya discounted-nya. Ada 2 pendekatan sih yang kami gunakan itu berbasis EBITDA dan berbasis untuk pertumbuhan. Ada yang mau ditanyakan Pak? Nah kalau ini nanti perlu dikaji lagi, nanti perlu untuk menanyakan ini. Saya cuma dapat informasi, saya rangkum, ternyata ya masih ada ruang loh. Pemerintah sebenarnya turunnya itu jangan ini ya kasih ada ruang ya. Jadi kan mungkin kalau ini naik, ya ini juga nanti masih untung dari penjualan gitu kan. Nanti sampai titik keseimbangan baru dinaikkan lagi. Ada yang mau ditanya? Ya. Saya mau tanya, Bapak kan juga terjun di dunia pasar modal dan dari pengalaman juga Pak nggak aksi pasar modal. Nah, menurut Bapak setelah krisis sebelumnya atau tahun sebelumnya, seberapa optimis sih bursa di Indonesia dengan berbagai sentimen dari dalam atau luar negerinya dan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kemarin? Ya kalau dibilang seberapa optimisnya ya gini, tergantung tipikal dari investor lagi sih ya. Terkadang investor ada yang ya dibilang risk taker ya, dia resiko apapun dia tetap melakukan investasi. Ada juga yang dibilang investor kapok ya, sekali jatuh udah mereka meninggalkan pasar modal gitu kan. Nah balik lagi, selama masih banyak investor yang dibilang ini berani untuk beresiko, ya saya bilang sih iklim investasi akan tetap bertahan. Jadi ditambah lagi muncul suatu kebijakan yang tujuannya untuk memperbaiki perekonomian. Ya mungkin ini juga bisa mengangkat pamor tadinya investor yang udah kapok dengan ada optimisme dari kebijakan pemerintah, mungkin mereka mulai terbawa ini ya keinginan untuk kembali investasi. Mungkin juga melihat dari keberhasilan atau kebijakan yang kemarin dilakukan. Apakah terjadi perubahan suatu ekonomi? Optimisme muncul memang di bulan keempat setelah awal terjadi pelambatan, ternyata terjadi pertumbuhan. Artinya gini, terjadi pertumbuhan yang relatif lebih baik di kuartal keempat. Itu muncul optimisme yang tinggi sih di kalangan investor. Jadi ditambah lagi memang sejumlah paket kebijakan ya kita nggak tahu ya apakah ini juga setelah menyentuh perubahan yang signifikan. Ternyata ya ada suatu keberhasilan itu memunculkan optimisme sih. Nah ini optimisme yang dengan keberhasilan ini tadinya investornya kapok, ya akhirnya dia berani untuk masuk lagi ke pasar modal. Apalagi yang berani untuk mengambil risiko, dia terus menambah investasinya. Nah ini biasanya ya kebijakan dilihat suatu hasilnya dulu, baru akan direspon oleh pelaku pasar. Seperti itu sih. Kalau hasilnya tidak mencapai sesuai dengan keinginan, biasanya tuh pasar itu kejam. Katanya sih sekejap-kejam ikuti lebih kejam pasar modal. Itu ada. Mungkin ada mau ditanya lain? Cukup pertanyaan saya. Ya. Saya mau tanya, ini
Asia. Iya. Itu hubungannya itu gimana? Hubungan terhadap regional Asia ini terutama yang bursa efek. Kita lihat lagi Pak, Mas. Dan ini ekonominya cukup pengaruh besar terhadap di kawasan Eropa. Kemudian ini Inggris ya, itu juga ekonomi kedua mungkin di Eropa. Kita lihat Indonesia ini kalau di kawasan Asia itu mungkin nomor 1 ya, secara GDP-nya. Nah kita balik lagi bahwa perekonomian Indonesia di ASEAN ini ya mungkin kalau diurutkan dengan dunia kita masuk 20 ya kalau salah 20 besar. Ya mungkin mereka melihat Indonesia ini ekonomi yang cukup berpengaruh di ASEAN. Contohnya seperti ini. Kenapa korelasinya kok begitu kuat dibanding Kuala Lumpur, kemudian juga dibanding Singapura gitu kan? Ini kita ini dilihat karena perekonomian kita ini besar. Contoh kayak ini juga, kok pengaruhnya cukup besar karena ini juga ekonominya berpengaruh besar di Eropa. Berdua kan Inggris itu berpengaruh. Jadi memang investor akan melihat seperti itu sih. Jadi hubungan bilateralnya itu atau kondisi dari suatu negara itu berpengaruh itu akan menjadi artinya gini, sudah tercermin sih dari suatu data. Jadi pasti mereka akan melihat sasaran investasi adalah Indonesia. Makanya sekarang indeks ISG kan jauh di atas dari Kuala Lumpur. Dulu kita hampir sama loh indeksnya dengan Kuala Lumpur, bahkan dengan Thailand. Indeks kita sekarang udah di atas level 5.000-an. Seperti itu. Itu walaupun pelaku pasar yang ini di dalam Indonesia sendiri itu asing. Iya. Ya biasanya asing tidak akan melihat seperti itu ya. Pertama sih asing. Jadi ya ini sasaran pertama pertumbuhan ekonominya sih. Jadi mereka kan kalau pertumbuhan ekonomi itu bagus ya dari suatu negara yang berpengaruh itu akan berpengaruh terhadap negara lainnya gitu kan. Indonesia bagus mungkin Singapura juga bagus, kemudian juga Malaysia juga akan berimbas. Ya sama halnya juga dengan ini Jerman. Jerman itu kan dulu satu-satunya yang dibilang ya mata uangnya paling solid ya. Si George Soros pun mau memgoyahkan mata uang Jerman itu justru rugi gitu kan. Dia akhirnya mencari Italia itu hancur, hanya Jerman pun yang cukup bertahan. Ya, karena kekuatan ekonomi ya dia mempertimbangkan bahwa kalau ekonominya kuat, dia hajar mata uangnya, ya itu akan merugi. Ya beda halnya waktu Indonesia ya, karena pada saat itu memang ada beberapa kelemahan di indikator ekonomi kita. Ya memang hutang dalam mata uang asingnya pada saat itu cukup berlebih gitu kan, sehingga goyahnya itu akan panik di sektor mikronya. Kayak gitu sih. Ya mungkin dulu setelah sempat kan George Soros itu ngacoin sih ya, bermain di mata uang Asia, mulai dari won turun Korea, kemudian juga Indonesia terkena imbas gitu kan, bahkan rupiah pun menyentuh hampir 16.000. Itu banyak panik gitu kan di kalangan pelaku ini bisnis gitu kan. Mereka untuk membayar utangnya luar biasa, akhirnya kebijakan suku bunga naik kan hampir 80%-an. Inflasi ya karena media inflasi tinggi hampir sekitar 80%-an. Suku bunga dinaikkan sedemikian tinggi ya, sehingga juga berpengaruh lagi terhadap dunia sektor realnya. Itu banyak yang tidak mampu membayar utang. Dan itu seperti itu. Kemudian akhirnya jatuhlah rejim dari Soeharto karena faktor ekonomi. Jadinya antara politik sebenarnya dengan ekonomi itu bersanding sih. Kalau krisis yang cukup dalam itu bisa mengancam dari kepercayaan pemerintah. Muncullah waktu itu Habibie, rupiah luar biasa kan. Rupiah setelah 16.000 itu langsung 6.000. Luar biasa kan. Ya itu teknokrat katanya itu mampu untuk bisa menekan. Dulu kan sistem zigzag katanya ekonomi, dia menerapkan diprotes sama para ekonom itu apa-apaan gitu, tapi berhasil rupiah hampir 6.000. Ya katanya kan Habibie ini ya anak bangsa dari Jerman, banyak masukan-masukan dari ekonom Jerman sehingga rupiah itu bisa ditekan hampir 6.000. Ya itu benarnya sih masih yang perlu dipertanyakan gitu. Ya dengarnya punya kayak gitu ya. Dalam hanya kurun waktu kurang dari 1 tahun rupiah dari 16.000 bisa 6.000.
kita balik lagi, benar nggak seperti itu? Karena pada saat George Soros menggoyang mata uang Jerman, kabur terbirit-birit, dia rugi hampir miliaran. Untungnya dia di mata uang Itali, Prancis dan lain-lain itu jatuh, kecuali Jerman. Ya balik lagi, ternyata ya ekonomi yang dominan di suatu kawasan itu menjadi fokus investor. Karena dia maju, yang kawasan lain juga akan berimbas. Karena bedanya kalau krisis ekonomi waktu itu kan Singapura juga goyang. Pertumbuhan krisis di tahun 2008, ekonomi Indonesia tumbuh hampir sekitar 4%, Singapura itu udah negatif 23%. Nah jadi Indonesia ini menjadi barometer ekonomi di ASEAN. Ya kenapa korelasinya ini cukup positif? Karena faktor besarnya suatu ekonomi itu berpengaruh. Ada yang ditanyakan lagi? Ya. Ya. Bapak topik ini fundamental tuh harus solid ya Pak? Ya. Jadi data-data yang harus dilihat dari fundamental solid dari laporan keuangan itu apa aja? Ya pertama dari sisi likuiditasnya pasti melihat dari apa ya likuiditas ya itu current ratio, kemudian juga sisi profitabilitasnya dan tingkat leverage-nya gitu hutangnya. Kalau sejauh dari profitabilitasnya terus menunjukkan pertumbuhan, ya ini kan artinya ya efisiensi yang dilakukan sejauh ini. Biasanya kan kalau profitabilitas itu lebih cenderung efisiensi ya. Mungkin kalau yang dari akuntansi profitabilitas biasanya kan net profit operating gross profit margin, kemudian operating profit margin, net profit margin. Kalau semakin ini tinggi, apa sih aplikasinya, gitu kan? Kalau dia bagus dalam marginnya, berarti kan perusahaan ini mampu menekan tingkat ininya biaya, benar kan? Jadi kalau saya salah, tolong di debat, gitu kan? Kayak gross profit, itu kan untuk mengukur seberapa efisien kita atau keberhasilan perusahaan melakukan tekanan terhadap biaya. Dia bagus berarti perusahaan ini mampu berhasil melakukan efisiensi. Berbeda dengan rentabilitas. Nanti mungkin dari rekan-rekan yang ada yang tahu tentang rasio rentabilitas, kayak ROA gitu kan. Jadi return on asset, return on equity, dia lebih melihat dari sisi efektivitasnya. Jadi kalau dilihat dari ROA-nya ini naik setiap tahun, berarti cukup berhasil penempatan dari modalnya atau asetnya bisa menciptakan keuntungan, kayak gitu. Kemudian dari leverage kita, ini perusahaan kalau rasio tingkat debt-nya di atas 2 ya agak khawatir. Artinya kalau mereka untuk ekspansi ini kan mulai terbatas, karena bank akan melihat jaminan asetnya nanti apa. Kalau dia hutangnya itu udah setinggi dengan debt equity asetnya udah hampir 4, terhadap modalnya udah hampir 3 gitu kan. Mereka nanti jaminan saya apa ya kalau saya kasih pinjaman? Susah untuk melakukan ekspansi. Jadi semua rasio itu perlu untuk dianalisis. Mulai likuiditasnya juga perlu gitu kan. Mana sih kira-kira dilihat dari cash rasionya. Cash rasio ini bagus nggak sih? Artinya kalau dia melakukan operasional itu nampaknya masih didukung oleh kasnya. Artinya juga kalau dia seandainya melakukan peningkatan dari volume, ternyata dana dari cashnya itu juga mampu untuk membiayai. Jadi semua rasio itu perlu dilihat sih. Jadi setelah itu baru tuh kita proyeksi munculkan ternyata dari profitabilitasnya terus naik. Dari situ kita bisa memproyeksi itu. Berarti kita bisa akan naik dari sisi perkiraan pertumbuhan pendapatan. Itu kan kita bisa ukur kalau marginnya terus membaik. Ya kita tinggal tarik aja, itu akan menjadi proyeksi. Karena secara rasionya ini cenderung untuk tumbuh kayak gitu. Laporan keuangan sangat perlu. Kalau bisa sih nanti kita buat proyeksi. Kalau untuk proyeksi kan biasanya sumber pertama kita lihat dari operasional ya, dari penjualan. Apakah kita mengambil pertumbuhan secara itu kan kalau nggak salah ya nanti kalau proyeksi benar atau enggak. Tingkat pertumbuhan kan ada dua metode kan, secara aritmatik atau geometrik ya. Biasanya saya menggunakan geometrik yang disebut dengan compound annual growth rate gitu. Kalau yang aritmatik kan itu tahun sekarang dikurang tahun sebelumnya dipresentasikan, itu kan aritmatik polanya. Kalau saya geometrik itu kan dari periode 5
saya bentuk maksudnya tahun 2015 ini saya banding dengan tahun 2011 itu saya pola faktorkan itu akan muncul. Kenapa saya ambil pola geometrik gitu? Karena dia akan melihat pola siklus tahunan. Saya akan proyeksi berikutnya, dia akan melihat siklus di tahun berikutnya. Saya tarik lagi ke depan, dia akan melihat tahun kedua. Saya tarik keuntungan dari geometrik itu membaca pola siklusnya. Yaitu untuk memprediksi dengan menggunakan pola geometrik ketimbang aritmatik. Karena kalau aritmatik kan konstan, dia nggak membaca pola siklus kejadian yang terakhir. Karena sistem ini aja kayak krisis itu katanya orang bilang setiap 10 tahun muncul setiap 10. Nah itulah biasanya kita melihat pola siklusnya. Jadi nanti kalau mau membuat proyeksi mendingan menggunakan pertumbuhan pola geometrik. Biasanya dia akan agak sedikit lebih tinggi dari saya agak lupa atau lebih rendah atau ini, tapi bisa dihitung. Katanya sih agak lebih tinggi, bukan katanya. Saya pernah lihat sih agak lebih tinggi. Tapi dia membaca siklus keuntungannya. Ya mungkin kalau dari waktu saya akan lebih ke itu sih. Setelah ini kan makro, mungkin nanti stock picking kita coba dari sisi fundamentalnya ya, kayak seperti itu sih. Ada yang mau ditanya? Ya, saya mau nanya. Sebagaimana kita tahu kan tahun 2015 itu kan harga komoditas kan turun harga komoditas. Iya, harga. Terutama tuh di batu bara terutama. Iya. Misalnya. Nah, yang ingin saya akan tuh mengenai stock pick ini, apakah gimana proyeksi Bapak mengenai harga saham batu bara ini di 5 tahun ke depan contohnya gitu. Apakah dia itu bakal recovery dalam waktu dekat atau gimana mengenai saham batu bara ini? Sebagaimana kita tahu batu bara ini kan sahamnya kan rata-rata pada under value ya, under value. Nah, gimana? Apakah ini aman untuk investasi jangka panjang atau gimana proyeksi Bapaknya? Ya, masalah komoditas ini kan demand supply ya. Dalam kondisi kayak seperti biasanya permintaan akan tinggi itu negara yang memiliki pertumbuhan ekonominya bagus ya. Ya mungkin juga di mana negara itu memiliki pengaruh yang tadi saya bilang di Asia ini itu kan Cina. Cina ini kan jadi ketergantungan dari semua negara-negara lainnya. Kalau karena mereka menjadi pasar untuk ekspor negara lainnya gitu kan. Selama ya artinya gini, kemudian juga dia sebagai ekspor terbesar juga di Asia gitu kan. Kalau nggak salah nomor 2 setelah Jerman ya di dunia ini. Karena Jerman itu masih nomor 1 ekspor. Kedua sekarang ini Cina. Yang ketiga kalau nggak salah Amerika gitu kan. Nah itu pengaruhnya. Jadi selama negara yang ekonomi berpengaruh ini masih mengalami goyah, artinya ya mereka juga untuk permintaan terhadap barang-barang komoditas itu dipastikan berkurang. Karena kenapa kurangnya? Mungkin karena industri di negara tersebut itu juga mengalami penurunan. Artinya juga Cina ini seandainya terjadi perlambatan ekonomi itu juga akan tercermin terhadap perusahaan-perusahaannya atau sektornya, itu juga akan mengalami perlambatan. Karena kan kalau pertumbuhan ekonomi itu kan ada 2 metode ya, dari supply side sama demand side gitu kan. Ya, karena untuk supply dari demand itu kan ya berkenaan dengan konsumsi masyarakat, terus belanja pemerintah, ekspor impor seperti itu. Nah, ekspor ya seandainya dia mau ekspor aja menurun, itu ada suatu cermin bahwa perekonomian sedang goyah gitu kan. Pertumbuhan ekspornya turun, kemudian juga investasi akhirnya berkurang karena dia ekspornya turun. Tadi banyak investor ingin investasi di sana, akhirnya mengurangi niatnya untuk investasi. Ya, akhirnya juga setelah investor berkurang, pemerintah juga untuk membangun infrastruktur apa yang mau dibangun gitu kan, karena agak lesu. Kemudian juga income dari pemerintah itu juga turun. Akibatnya juga ya ternyata ada suatu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, entah itu yuannya didevaluasi atau suku bunganya dinaikkan, pengaruhnya terhadap konsumsi masyarakat gitu kan. Akhirnya ini mulai berpengaruh semuanya. Selama ini belum bangkit, permintaan juga masih rendah, ya sulit bagi meningkatnya permintaan terhadap komoditas. Jadi ya indikasinya
kalau terjadi perbaikan ekonomi atau recovery ekonomi udah mulai bangkit, ya mungkin siap-siap sih nanti saham-saham batubara energi ini boleh untuk diperhatikan. Tapi selama ini kan kondisi Cina ini masih agak melemah ya, bahkan perlambatan ekonomi udah menyentuh 7%-an, bahkan diperkirakan bisa di bawah lagi. Ya sejumlah lembaga pemerintah seperti S&P, Moody's itu masih memperkirakan pertumbuhan ekonomi Cina itu akan lebih melambat lagi di tahun 2016 ini. Bahkan terakhir kalau nggak salah saya lupa S&P ya, itu kan mendowngrade tingkat resiko dari Cina dan Hong Kong, tadinya stabil menjadi negatif. Ya mereka memandang bahwa dalam tahun ini itu diperkirakan juga akan masih terjadi perlambatan ekonomi. Bahkan dari S&P memperkirakan 5 tahun ke depan itu masih agak sedikit melambat. Ya itu sebagai lembaga internasional ya S&P itu. Ya kita juga lihat S&P ini basisnya di mana gitu. Itu terkadang itu juga suatu kepentingan. S&P kan yang memang basisnya di Moody's itu basisnya di mana, kemudian Fitch Rating itu di mana, itu menjadi daya ini ya ya sasaran di balik itu adalah. Ada lagi yang mau ditanyakan? Iya Pak. Ini baru-baru ini kan ada kebijakan Pak untuk membatasi net interest margin. Oh iya. Jadi suku bunga deposito dan suku bunga kredit dibatasi, dan boleh terlalu tinggi. Itu nanti dampaknya itu saham-saham perbankan akan turun ya. Karena logikanya kan akan mengurangi pendapatan dari bank kan. Tapi tidak cuma itu, sektor-sektor lain itu bisa mendapatkan keuntungan. Maksudnya saya kayak sektor properti, kredit kredit murah, menjadi sektor properti berbiaya. Itu begitu. Iya benar sih Kak. Ya memang kalau dalam suatu kebijakan ini ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan seperti itu Pak. Ya contohnya juga misalnya suku bunga dinaikkan ya di satu sisi juga pasti akan berpengaruh terhadap sektor yang memiliki hubungan langsung ya. Ya memang kalau dalam suatu kebijakan ini agak dilema, di satu sisi ada yang diuntungkan, di satu sisi juga ada yang diuntungkan. Berkenaan dengan sektor perbankan ya biasanya artinya suatu ruang gerak untuk menciptakan suatu keuntungan ini juga mulai terbatas gitu kan. Jadi satu sisi mungkin ada sektor yang diuntungkan ya, itu kredit mulai mungkin properti bisa sedikit bergairah dia karena terus akan menekan suku bunganya gitu kan. Ya balik lagi sih Pak, ya kalau berkenaan dengan perbankan pasti kita akan lihat perbankan mana sih yang memiliki net interest margin itu yang jauh lebih baik, itu akan pasti berdampak. Ya, sejauh ini dibilang BRI itu memiliki net margin yang jauh lebih baik. Ya kemarin memang kebijakan ini agak sedikit membuat ketidakpastian Pak ya. Tiba-tiba ada pernyataan lagi ya belum final gitu. Ternyata ya sebenarnya sih apa yang dikeluarkan pemerintah jika arah ke depannya dia ingin menstabilkan ekonomi mau nggak mau salah satu pihak ada yang dikorbankan. Ya mungkin dengan pola penataan dari perbankan ini dilakukan perbaikan ya dampaknya ini akan banyak gitu kan. Tapi di satu sisi juga semuanya dirugikan, tapi ada yang diuntungkan juga. Ya balik lagi, kalau berkenaan langsung ke stock pickingnya, memang ya waspadai. Memang kemarin kenapa mereka mau waspadai karena BRI yang sejauh ini memberikan interest margin bagus ya, itu langsung terpukul turun. Nah ini dampaknya seperti itu sih biasanya ya balik lagi. Nah inilah biasanya kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah itu biasanya bisa berdampak secara langsung itu ke emiten yang tertentu ya. Tapi ada juga emiten nggak semuanya di sektor perbankan itu mengalami tekanan. Ya mungkin kalau dilihat dari Mandiri itu cukup stabil gitu kan. Kemudian juga BCA itu cukup fluktuasi. Tapi tekanan yang cukup dalam itu BRI. Karena dari sejumlah bank BRI itu net marginnya jauh lebih baik. Kalau nggak salah net margin dari BRI itu sekitar 6 hingga 8 ya, mungkin rentannya seperti itu.
Tapi kalau lihat dari yang lain-lainnya itu agak aman. Kayak gitu sih Pak. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Ya memang kekhawatiran kemarin kayak tadi kenapa tertekan? Ya karena ada semacam pinjaman yang katanya saya juga agak ini ya. Itu dari salah satu lembaga keuangan Cina yang memberikan pinjaman yang nanti itu bisa di-swap ke saham jika tidak mampu untuk membayarnya. Nah itu yang kemarin muncul kepanikan di sektor perbankan. Jadi faktor-faktor yang memang muncul dari pernyataan pemerintah sih. Balik lagi yang mungkin tadi menjawab masalah kebijakan itu selama dia keluar dari pernyataan pemerintah itu biasanya langsung berpengaruh terhadap pasar modal. Biasanya kalau di sisi kebijakan perbankan langsung itu akan hampir sektor perbankan. Kemudian juga misalnya di sektor pajak CBU langsung berpengaruh seperti itu. Nah ini kan ya kalau kebijakan kan sifatnya itu unsistematik ya. Tapi kalau udah kebijakan suku bunga itu sifatnya udah sistemik ya. Jadi biasanya kalau pakai kayak model minyak ini apakah sistemik atau unsistemik gitu kan? Karena ini bisa berdampak gitu kan. Karena minyak ini ada suatu kebijakan yang sifatnya sistemik gitu kan. Padahal kebijakan ini sifatnya unsistemik kan. Tapi ini bisa berubah menjadi sistemik. Karena dengan adanya penurunan BBM, inflasi akan terkendali. Inflasi terkendali, ya ini akhirnya menjadi suatu kajian dari otoritas moneter. Apakah akan menurunkan suku bunga? Ya sifatnya udah di kebijakan itu udah sistemik semuanya. Biasanya kebijakan sektor itu sifatnya masih unsistemik ya. Karena contoh misalnya kenapa unsistemik? Biasanya kan kalau unsistemik risk itu dia bisa mendiversifikasikan portofolionya ke sektor lain. Tapi kalau udah suku bunga turun, ya udah sistemik gitu. Apalagi pertumbuhan ekonomi kita turun gitu kan. Ya udah suku bunga naik itu akan berdampak terhadap perlambatan ekonomi. Ya itu udah sistemik. Tapi selama baru kebijakan disifat pemerintah itu awalnya unsistemik juga bisa nanti sistemik. Mulai dari sini bisa ke unsistemik kayak gitu sih. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Siapa main saham? Udah ada yang main saham nggak? Udah negara sih. Incerannya apa sahamnya? ITMG. Karena itu buyback ya. Iya, buyback. Ya. Buyback. Sebenarnya buyback itu apa sih manfaatnya bagi perusahaan? Itu pertama. Secara valuasi menguntungkan nggak? Perusahaannya berarti yakin sama perusahaan sendiri. Iya, oke dari sisi itu ya. Terus apa dampak positif dari buyback? Jadi ya ada masih naik. Ya di satu sisi gitu loh. Ya balik lagi Pak. Ini suatu kebijakan atau keputusan pasti diuntungkan dan dirugikan. Sekarang kalau buyback itu dia menguras kas kan, menguras kas. Artinya itu bisa membatasi biaya operasional yang dilakukan. Ya, seharusnya dia bisa meningkatkan volume produksi tadinya 20%. Ternyata alokasi dananya ini kan dibuat buyback. Itu kan akan mempengaruhi cash flow-nya. Seperti itu. Kecuali ya biasanya teman-teman saya suka keliling untuk ke emiten. Kita suka diskusi dengan emiten. Jadi biasanya saya juga mengukur pertama dari cashnya dulu. Kalau cashnya udah buybacknya itu hampir 50%, itu akan mengganggu cash flow perusahaan. Biasanya saya akan menyarankan kalau untuk cash buyback itu kisarannya 1/5 dari cash flow, karena itu tidak mengganggu. Karena gini, berapa sih penempatan mereka tuh dari cash ke deposito itu menjadi acuan. Nah itu bisa lebih efektif, artinya gini, dari 20% itu dia taruh di deposito. Sekarang kalau dia investasikan ke pasar modal, tadi saya bilang biasanya kalau investasi pasar modal, tingkat keuntungan kan per hari aja dengan regulasi ya, itu kan maksimum bisa 35% kan.
auto reject dengan kisaran harga 50 kurang dari 2000. Harga 2000 ke atas kurang dari 5000 itu kan 25%. 5000 ke atas auto rejectnya naik atau turun itu kan 20%. Saham pernah kemarin kan ada satu hari naik 35%. Kalau lihat swingnya karena turun 35% naik 35%, itu bisa potensialnya 75%. Seperti itu kan 70%. 35 dikali 2 gitu kan. Turun 35 naik 35. Swingnya sebenarnya 70% nih. Itu per hari loh. Nah, kenapa saya kaitkan ke ini? Daripada investasi di 20% ini di perbankan deposito cashnya, kenapa nggak ditempatkan setengahnya di ini di pasar modal? Contoh saya bilang lagi, dalam 2 bulan terakhir aja indeks itu udah naik 5%. Kalau memilih saham ya dengan tingkat beta yang tinggi dari di atas 1, itu kan bisa lebih dari 5%, karena mungkin bisa 7,5% bahkan 10%. Nah, disitulah saya biasanya kalau menyarankan perusahaan untuk buyback itu melihat dari penempatan di depositonya atau di perbankan. Setengahnya itulah yang kita lakukan. Artinya dia kan memang ini benar-benar uang yang inilah jaga-jaga ya, atau kalau di perbankan ini dalam posisi gironya kan, ini uang yang tersedia atau cadangan. Inilah yang kita ambil untuk buyback. Artinya dia tidak akan berpengaruh terhadap aktivitas operasional dari perusahaan itu sendiri. Nah, Pak Luri sering diskusi mengenai buyback. Jadi kita di sini berharap menjadi sebagai konsultannya untuk penerapan buyback. Ya, kalau buyback kelebihan lagi positifnya valuasinya itu akan lebih menarik sih. Artinya untuk sementara. Nah, nanti bagi akuntansi itu kan sebenarnya di postingnya itu dalam akuntansi di akuntansinya itu dalam arti lancar ya. Jadi cash menurun, muncul investasi sifatnya jangka pendek, karena untuk buyback yang kemarin sifatnya regulasi dari OJK itu kan hanya periodenya 6 bulan. Jadi kalau secara akuntansinya dia masuk dalam investasi jangka pendek. Jadi keuntungan valuasinya itu hanya sesaat bagus, kemudian akan berubah lagi kembali sesuai dengan performanya. Oke, cukup? Oke. Terima kasih dari saya. Jika ada suatu pertanyaan atau yang kurang memuaskan, mohon maaf. Kemudian juga jika ada suatu kesalahan perkataan, mohon dimaafkan. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.